Hikmah yang ke-62. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini, amin. Ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyatun. Tawiyah adalah hati. Setiap hati ada yang disimpan. Hati itu hati kita. Imam Haddad ingin mengajak kita bicara tentang hati. Tawiyatin ada, wa fiha khafiyatun. Di dalam hati itu ada yang disembunyikan. Di dalam hati itu ada yang disembunyikan. Namun biarpun dia tersembunyi, dia akan punya pancaran kepada zahir kita. Sehingga jangan sampai ada orang mengatakan yang penting hatiku baik, tapi perilakunya nggak benar, bohong. Nggak mungkin seperti itu. Kalau orang hatinya baik, pasti akan pancaran pandangannya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik. Sehingga Imam Haddad ingin memangkas orang yang sok dikit-dikit ngomong yang penting kan hati. Hati itu akan memancar kepada anggota tubuh. Kalau orang memang hatinya baik, secara otomatis anggota tubuhnya baik. Bahkan Nabi menggambarkan dalam diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau dia baik akan baik semuanya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Namun di dalam hati itu ada sesuatu yang disembunyikan. Yang tahu hanya Allah dan yang punya hati. Yang punya hati menyembunyikan sesuatu. Kalau memang itu sebuah kebaikan, langsung akan memancar kepada zahir kehidupannya. Tapi sebaliknya, jika di dalam tawiyah tersebut, di dalam hatinya tersebut adalah tersembunyi ketidakbaikan, maka mau tidak mau akan tampak. Biarpun suatu ketika dia sengaja untuk menjaga dirinya tampak baik, tidak akan bisa istiqomah. Itu baiknya depan manusia saja, di saat sendiri sudah berantakan, sehingga dia bisa saja di depan orang Masya Allah kayak malaikat, tapi di saat di kamar sendiri sudah kayak iblis. Kenapa? Bukan dari hati. Hatinya tidak baik, hatinya tidak benar, dusta dia. Tak pengen dipandang manusia baik, tapi bukan dari hatinya. Perbuatan baik yang dia lakukan hanya pengen dipandang manusia. Malunya bukan kepada Allah, karena bukan dari hati. Malunya hanya pengen dilihat orang, malu dilihat orang. Sehingga dikatakan kiddis. Kiddis itu apa? Orang suci. Ada orang kalau di depan manusia kayak kiddis, kayak orang suci, tapi kalau lagi di kamarnya kayak iblis. Semuanya dilakukan di saat sembunyi. Di kampungnya Masya Allah dia menjaga, tapi di saat dia keluar ke kota mana sudah bubar akhlaknya. Jadi ada model. Naudzubillah. Karena hati yang tidak baik akan keluar tentu ketidakbaikan tadi, akan mengotori anggota tubuhnya, biarpun tampak diupayakan tampak baik. Sehingga kebaikan yang dilakukan tidak istiqomah. Kebaikan hanya di saat dipandang manusia. Tapi kalau sudah kebaikan dari hati yang baik, maka akan lama, akan abadi, karena pancaran dari hati. Sehingga itulah para ulama kenapa sangat peduli untuk membersihkan hatinya, agar merasa kalau dirinya itu dilihat oleh Allah. Sehingga itu makom tinggi. Kalau dalam beragama itu agak arkanuddin, pilar-pilar agama itu ada. Pertama Islam, kemudian iman, yang ketiga adalah ihsan. Enggak cukup orang menyatakan dirinya beriman dan berislam kecuali dia sudah berihsan. Ihsan itu apa sih? Makom tertinggi. Setelah orang masuk Islam, menguatkan imannya, maka buah daripada kekuatan iman ini akan memancar pada perilaku seorang, akan menjadi orang yang merasa terus dilihat oleh Allah. Itu makom ihsan. Makom ihsan adalah makom an ta'budallaha
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Merasa dilihat oleh Allah berarti dan dia kenal Allah. Kalau sudah orang merasa dirinya dilihat oleh Allah, kira-kira kapan dia bermaksiat? Itu makom tinggi, makom dia sadar bahwasanya dilihat oleh Allah, bukan sekedar dilihat manusia, sehingga punya rasa malu pada akhirnya, malu kepada Allah melakukan kemaksiatan, bukan malu di depan manusia. Kalau malu di depan manusia bisa jadi dia bohong. Kalau dalam babul haya, rasa malu ya, al haya, gimana malu itu? Malu itu hanya kepada Allah. Malu dilihat oleh Allah melakukan keharaman. Saya sampaikan, kuluna nastahi, kita semua punya rasa malu ya Rasulullah. Oh bukan itu. Malu, Nabi mengatakan ini, orang malu itu yang menjaga, orang yang menjaga ra'sa wa mahawa. Orang malu itu akan menjaga kepalanya dan apa yang dikandung. Mata, lesan, telinga dijaga. Kemudian menjaga perut dan di sekitarnya. Makanannya benar dan sekitarnya urusan syahwatnya dijaga. Itu adalah punya rasa malu. Rasa malu, takut ya, malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, ini kan dalam dunia tarbiyah, tapi prakteknya yang tidak semudah itu. Belajar itu ternyata mudah, meraktekannya susah. Sampai dikatakan, kalau engkau belum punya rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada manusia itu masih lumayan. Maksiatnya itu sesaat-sesaat, di saat gak ada orang tok. Kalau ada orang masih tampak baik, masih lumayan. Biarpun bisa saja tetap sengsara dia. Sementara yang dirindu adalah bagaimana dia melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena dilihat manusia. Hendaknya kita malu melakukan kemaksiatan karena dilihat oleh Allah. Ya, itu makom. Kemudian yang kedua adalah malu dilihat oleh manusia, masih lumayan. Tapi kalau sudah tidak ada manusia, itu bahaya. Kemudian kalau ada orang merasa tidak malu berbuat jelek di depan manusia, sebetulnya apa? Dia merendahkan orang tersebut. Coba kalau ada, oh, enggak enak ada dia, jangan, masih ada Ustaz, ada ini, kan gitu. Maka di saat Anda melakukan kemaksiatan di depan orang dan Anda biasa, berarti Anda sudah tidak menghargai dia, ya kan? Nah ada nilainya, serah ada mabuk kan? Nah kan, coba kalau kita masih punya rasa malu, ada penghargaan gak deh? Ada, ya, enak. Tapi kalau sudah dia biasa, berarti dia merendahkan orang tersebut. Para ahli tarbiyah ngajak berpikir, suruh bertanya, kamu manusia atau bukan? Manusia. Berarti di saat kamu bermaksiat kemudian kamu nyaman dilihat oleh dirimu sendiri, berarti saat itu kamu telah tidak menghargai dirimu sendiri, sehingga rendah, sehingga sudah tidak malu dengan dirinya. Sudah berarti dirinya telah dianggap rendah, seperti jajaran orang rendah yang tidak dianggap. Baik, tapi tetap kita akan kembali, malu itu hendaknya hanya kepada Allah. Kalau malu kepada manusia ini bisa menjadikan maksiat tetap berjalan, auzubillah. Tapi kita perlu belajar, namanya muraqabah. Mau terus kita merenungi diri kita sendiri merenungi. Sampai kadang kita guyonan ya, semoga guyonan saya yang dianggap serius tapi guyonan. Kadang kita, ada orang Bu, Pak, lebih takut kepada saya daripada kepada Allah kok. Ada orang lebih takut kepada saya daripada Allah. Saya lewat, ada Buya pakai kerudung, Buya pergi, dilepas lagi. Loh, ini gimana ini? Ini kan berarti lebih takut kepada saya daripada Allah. Ada Buya, tapi setelah itu bebas lagi. Anda begitu, kurang lebih ini guyonannya. Tapi ini adalah serius. Hendaknya Anda takut kepada Allah dimanapun Anda berada.
kenakan kerudung Anda selagi ada laki-laki dimanapun. Nah, ini adalah perlu namanya renungan, kemudian berusaha menghadirkan renungan, tafakkur tanpa henti, menyadari, dan itulah yang nanti akan menjadikan kita secara otomatis akan menjauh dari maksiat. Sampai Imam Haddad dalam kitab yang lain mengatakan begini loh, orang beriman, orang itu melakukan kemaksiatan itu antara dua. Kalau dia dengan kesadaran, yang pertama dia bermaksiat, kemudian dia tidak meyakini kalau Allah melihatnya. Wah, ini gimana hukumnya? Kafir dia. Kalau ada bermaksiat mengatakan Allah tidak melihat, kan kafir. Ada orang bermaksiat, lalu kenapa maksiat? Allah tahu nggak? Allah nggak tahu, kafir dia. Yang kedua adalah dia bermaksiat tapi yakin Allah melihatnya, namanya kurang ajar ya. Terus gimana? Nah gitu loh. Yang terjadi adalah kita sering lupa, lalai, tergiur dengan urusan dunia dan sebagainya. Tapi kalau sampai dia menyadari dia saat Allah melihatnya masih bermaksiat, oh terlalu kurang aja, maka istighfar, adu kepada Allah, minta perlindungan dari Allah. Sehingga ini yang diinginkan Haddad itu hati yang boleh jaga, bukan hanya serba basi. Sampai suatu ketika ada satu orang, sudahlah selagi di kampung ini jangan memaksiat, kalau maksiat nanti ajalah di luar sana, jangan di sini. Sudahlah ini Mekah, kalau Mekah jangan deh, nanti aja di Jeddah. Ini ada model-model begitu. Lu bahaya orang begitu ini. Jadi kebaikan dari hati yang sudah terasah, hati yang sudah dibersihkan, hati yang sudah terus dilatih. Maqam muraqabah, selalu ingat Allah. Maka mengingat Allah itu dengan cara berzikir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah melihatku di saat aku begini-begini. Dia perlu, dan dia perlu berlatih. Memang ada di sana namanya syahwat, hawa nafsu itu menutup. Keyakinan sudah ada itu bisa menjadi terlupakan, bukan hilang keyakinannya. Jadi waktu seorang hamba bermaksiat itu bukan tidak ada, bukan imannya, bukan dia tidak beriman kepada Allah, tapi satu lagi ditanggalkan. Sehingga ada satu hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sadiqu hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak mencuri dalam keadaan dia beriman. Seorang berzina, semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan kita. Seorang berzina tidak berzina dalam keadaan beriman. Akan tapi apa? Ditanggalkan, diletakkan dulu imannya, dipinggirkan dulu. Dia punya iman, tapi dalam bahaya dia. Su'ul khotimah itu yaitu di saat imannya ditanggalkan, bablas dia, sehingga mati dalam keadaan dia melanggar Allah. Kita semuanya bisa berdosa, nggak ada yang nggak berdosa. Akan tapi jangan sampai kita hidup kita merencanakan dosa. Dosanya seorang beriman tuh kepleset. Tapi kalau pikiran kita terus berkembang kemaksiatan, kita penyuruh kepada kejahatan. Khawatir terus kita minggir, kecemplung masuk jurang. Iman bisa saja dicopot, hilang. Seperti itu. Jadi ayo kita sekarang berusaha menjaga hati kita dan yakini bahwasanya kalau hati itu baik maka perilaku akan baik. Dan jangan tertipu dengan sebagian orang yang mengatakan, ya ini bahaya juga, merendahkan urusan zahir ini. Yang penting kan hati, yang penting kan hati. Misalnya ada, mohon maaf, ada, jangan biasa merendahkan siapapun. Anda yang sudah pakai kerudung cantik solehah begini, awas hati-hati. Jika ternyata kita menemukan saudari kita yang belum menutup aurat, jangan direndahkan, tapi doakan agar Allah memberikan hidayah. Merendahkan nggak boleh. Yang pakai kerudung cantik, ada yang pakai cadar, merendahkan yang belum pakai menutup aurat nggak boleh. Merendahkan bukan cara Islam. Merendahkan nggak boleh. Tapi hendaknya Anda sedih terenyuh, itu umat Nabi Muhammad. Semoga esok hari menutup aurat. Anda yang pakai baju begini nggak boleh merendahkan. Apalagi mereka yang belum menutup aurat merendahkan yang menutup aurat.
Ya nggak boleh. Apakah mungkin? Oh iya, biasanya begini, yang sudah nggak menutup aurat ini diingatkan, cobalah kamu menutup aurat, yang penting kan hati. Lah ini sebetulnya mengatakan berarti yang kerudungan hatinya jelek, begitu. Nggak sadar dia ngomong begitu, dipikir dia, oh yang penting kan hati, dia nggak pakai kerudung. Di saat diingatkan, ya ukhti pakai kerudung, yang penting hati. Oh maksudnya apa? Kerudungan, biarpun kerudungan hatinya jelek. Lo nggak sadar dia ngomong begitu. Mestinya kalau insaf seperti, makasih. Sama yang pakai kerudung juga sama, jangan merendahkan. Cuman cara merendahkan bentuknya beda-beda. Yang pakai kerudung itu merendahkan, ya astagfirullah, astagfirullah, cantik tapi nah itu nggak boleh. Kalau orang pakai kerudung, cara merendahkannya tampak, tobatnya gampang. Ini orang nggak boleh bu begitu merendahkan. Oh iya, tapi yang nggak pakai kerudung merendahkan, ya itu tadi, yang penting kan hati. Berarti Siti Fatimah hatinya jelek kan gitu ya, dia pakai kerudung rapi ini. Kalau hati-hati, kadang-kadang nggak sadar yang ngomong begitu. Yang penting kan hati. Anda jangan so hati itu tersembunyi di hati. Kalau memang hati baik akan memancar berkah baik. Seandainya dia bermaksiat, menganggap itu sebuah kesalahan, tinggal astagfirullah, iya ukhti, saya akan insyaallah, saya akan berusaha, saya belum bisa, urusan kerjaan saya, suami saya belum mau ini mungkin. Tapi kalau sudah berkata, yang penting kan hati, oh iya, Muhammad mengatakan hatiku ini baik biarpun begini, ente pakai kerudung nggak baik, bahasa begitu. Kalau orang punya ilmu mantek tuh nyambungnya gampang, kan segitu sederhananya. Hati-hati, makanya tolong jangan merendahkan orang lain yang sudah pakai kerudung, jangan merendahkan yang belum pakai kerudung. Yang belum pakai kerudung, apalagi merendahkan yang pakai kerudung juga nggak boleh. Merendahkannya sesuatu yang dia tidak tahu, lebih serem lagi. Yang mengatakan yang penting hati itu seolah-olah tahu hatinya itu jelek, kan menuduh orang hatinya jelek, bahaya banget. Kita berharap semuanya tolong, kalau memang hati Anda baik, Anda manusia kok, hati Anda baik, di saat diingatkan pasti Anda ngerti itu yang terbaik. Terima kasih ya akhi, terima kasih ya ukhti, memang saya masih dosa dalam ini, tapi saya berjanji. Pak Haji kok masih riba, sering ke masjid, bangun pondok, bangun masjid, kok masih urusan riba? Karena dia hati yang baik. Saya sudah target 10 tahun lagi saya harus lepas, karena sekarang sudah saya upayakan untuk mengeluarkan, nah, ini baru benar dia, jadi berusaha pengen keluar dari riba. Tapi coba satu lagi, Pak Haji riba, alah rewel banyak riba, ente juga minta sumbangan ke saya, loh tidak insaf. Kalau diingatkan jangan biasa dengan kesombongan. Sudahlah, kalau ada orang mengingatkan pastikan itu dari hati yang bersih akan mengatakan terima kasih. Kalau urusan berdosa, siapa yang sempurna dalam beriman, beragama kecuali Rasulullah? Semua ada kekurangan. Ada orang di sini masya Allah dalam urusan menjaga auratnya masya Allah, tapi kadang-kadang mulutnya itu celaka-celekit. Ada orang menjaga auratnya, mulutnya terjaga, matanya tuh jelalatan. Ada. Kita tidak sempurna dalam beriman, makanya jangan biasa merendahkan orang lain. Carilah kekurangan dirimu, yang kekurangan dirimu itu berangkat dari tadi hati yang tersembunyi. Seperti itu. Nggak perlu kita sibuk dengan kekurangan orang. Apa sih kekuranganku? Sehingga dia tidak akan sombong dengan kebaikan yang sudah dilakukan, karena dia telah menemukan kekurangannya. Ma min tawiyatin, dan dalam hati kita ini ada yang tersembunyi. Kalau yang tersembunyi adalah hal yang baik, akan mancar dalam kehidupan kita. Kalau tidak baik, suatu ketika akan menggelapkan hidup kita. Biarpun saat ini coba kita poles dengan actionnya orang munafik, action masya Allah, tasbihan Allah. Nah, itu jelek, tak tahu di kamar nonton apa dia. Jangan dianggap judi itu adalah pejudi yang hanya digardu-gardu berbanda. Ustadz di mihrab di atas sajadah jam 3 malam habis tahajudan judi online. Ustadzah yang nangis-nangis habis pengajian judi online. Kenapa bermasalahnya tidak takut kepada Allah? Action saja. Nggak usah tengok orang lain deh, kita aja. Kita banyak kita. Kalau mau koreksi diri kita tuh kurang waktu masih.
Maka jangan biasa sibuk dengan kesalahan orang. Akan tapi ini loh menengok hati. Kalau memang hati kita baik, akan dibimbing, akan menjadikan anggota tubuh baik. Karena akan dikatakan oleh Nabi, dari sinilah akan mancar kebaikan. Seandainya tangan melakukan kesalahan, mudah disesali, tidak akan berubah jadi kesombongan. Kalau kesalahan yang dilakukan kok masih dibela, berarti hati yang kotor. Pasti sudah nggak bisa tidak. Itu kan iblis diingatkan bukan insaf, malah ana khairun, lebih bagus dia. Tapi mbah kita Nabi Adam, dari hati yang baik, di saat makan buah yang dilarang, ditegur dengan mudah, Rabbana dzalamna, ya saya terima, saya zalim, saya salah. Begitu dari hati. Maka yuk, kalau ternyata ini langsung saja hati kita ini sangat terbunyi diri kita sendiri. Kalau ternyata kita ini pancaran dohir kita masih banyak kemaksiatan, kekotoran, berarti dari hati yang kotor. Kalau memang ternyata dohir kita melakukan kotoran tapi kok masih ada penyesalan, berarti hati Anda yang akan membersihkannya. Secara otomatis ada penyesalan, nangis. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan masih bangga, berarti langsung bersih dari hati yang kotor. Maksiat kok bangga, diingatkan malah membangkang, diingatkan malah protes, diingatkan marah, berarti dari hati yang kotor. Maka lihat, di dalam hati ada yang tersembunyi. Jika yang tersembunyi adalah kebaikan, secara otomatis akan memancarkan kebaikan. Jika di dalam hati ini ketidakbaikan, kekotoran hati, maka lihat akan tampak dalam dohir perilaku kita adalah kekotoran. Biarpun kadang ditutupi, tetap akan keluar kekotoran tersebut. Sehingga tugas kita yang paling penting adalah menjaga hati kita agar tidak kotor. Di samping kita penuhi dengan berzikir, menyebut nama Allah, bersihkan dengan berzikir, merenung seperti ini, dan nanti kita belajar ilmu membersihkan hati. Dan ilmu namanya ilmu tasawuf, bersihkan bagaimana menghilangkan dengki, menghilangkan benci, menghilangkan riya, menghilangkan sombong dan seterusnya dari hati yang bersih. Kalau sudah hati bersih, aman. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersihkan hati. Dan ini akan ada silsilahnya tentunya. Kalau majelis kita ini majelis bersihkan hati, dari sini dulu. Jadi perhatikan hatimu. Mungkin kalau kita pengen tutup poin saja, langsung saja tengok dirimu. Jika zahirmu itu masih sering melakukan dosa dan kesalahan, itu adalah efek daripada gelapnya hatimu. Selesai, nggak usah banyak ngomong. Jika bermaksiat ternyata kok belum mudah menyesal, itu dari efek gelapnya hati dan kotornya hati. Sadari dirimu kalau ternyata Anda saat ini sampai pada kesadaran benar, aku maksiat kok biasa-biasa saja, kenangan pahit seharusnya saya hapus masih saya simpan. Kenapa? Anda sadar hari ini langsung di tengah malam ngadu kepada Allah, ampuni dosaku ya Allah, sampai Anda menitikkan air mata. Maka air mata yang jatuh itu tidak lain adalah membersihkan hati Anda, penyesalan-penyesalan yang dalam. Sudahlah, mengadulah kepada Allah. Sebesar apapun dosa, sekotor apapun hati Anda, ketahuilah Tuhan Allah yang maha kuasa membersihkan hati Anda. Dikatakan suatu ketika ada orang kerjaannya, suatu ketika ada seorang syekh kaget, ada seorang anak muda tiba-tiba ada di masjid, dan dia sholat dengan derai air mata. Lalu bertanya sang syekh, wahai anak muda, aku sepertinya kenal engkau, kau tinggal di mana? Aku biasa di depan sini. Baru sadar sang syekh, oh iya, dia anak muda bisa mabuk dan bikin gara-gara di depan di pasar samping masjid. Gimana ceritamu sampai di sini? Rupanya sang anak muda ini adalah diberi taufik oleh Allah memohon. Saya pernah dengar syekh berkata, sebesar apapun dosamu adukan kepada Allah, ya Allah entaskan aku dari dosa ini. Yang satu dia lagi melakukannya, sehingga saya mabuk tapi saya mau, ya Allah saya pengen ninggalkan mabuk. Terus dia ngomong gitu padahal dia masih mabuk. Ya Allah saya pengen ninggalkan ini, ya Allah, ya Allah. Maka jangan Anda ragu dengan dosa yang Anda lakukan, minta, ya Allah entaskan aku dari riba yang selama ini aku lakukan, dari minta. Allah makasih. Tiba-tiba apa? Suatu ketika Allah menitipkan di hatiku, aku tidak mau lagi. Aku ambil air wudhu dan aku mendengar suara adzan, aku bergegas hingga aku menjadi seperti ini. Artinya adukan kepada Allah, jangan kepada manusia. Kesalahan dosa masa lalu, Allah dosa adukan kepada Allah. Dosa kepada manusia, iya kita minta maaf pada manusia, tapi dengan Allah. Pernah jadi penjudi, pemabuk, kepleset dalam zina, urusanmu dengan Allah. Adulah kepada Allah sampai derai air mata, menangis.
akan bersih hati. Dan Allah akan katakan, makanya jangan tutupi. Allah sudah tahu Anda tutupi untuk apa. Dosa yang pernah kita lakukan, jangan depan manusia. Ya Allah, mungkin pernah kepleset, mungkin masih judi, mabuk, urusan riba, kepleset zina. Ya Allah, ampuni dosa zinaku ini, zinaku itu, ya Allah ampuni, mabukku ya Allah, mabukku. Dia masih sering kepleset, tapi dia terus minta kepada Allah, karena kesadaran bahwasanya itu maksiat itu penting. Kalau dia membenarkan perilakunya, kapan tobat? Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita membersihkan hati kita agar bersih perilaku kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.